Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaifa halukum ananda semua yang soleh kelas 4 di rumah? Semoga Allah memberikan kita kesehatan hari ini dan tetap semangat mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Baik. Hari ini kembali kita melanjutkan ya pelajaran kita tentu di tema 3 muatan bahasa Indonesia. Insya Allah semua materi di tema 3 bahasa Indonesia ini tentang wawancara ya. Seperti biasa Ustadz akan menyapa dulu ananda semua yang soleh yang namanya belum disebut pada pembelajaran sebelumnya. Baik, di kelas 4A ada Danis, Ilyas, lalu Dafa, Ukasha, Faiz, Kaif Halukum, dan teman-teman yang lainnya. Di kelas 4B ada Atta, Nafil, Akhtar, Dafa, Irwan, Masya Allah, dan teman-teman yang lainnya di kelas 4B. Kaif Halukum, Masya Allah, semoga sehat ya. Di kelas 4C ada Laude, Wahyu, Wahyu Ridoni, Birul, Yazibian, Nabil, dan semua anak-anda yang soleh di kelas 4. Kaifahalukum, bagaimana kabar anda semua nih? Semoga tetap semangat ya, dan selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa, hal yang pertama kita lakukan untuk memulai sebuah kegiatan adalah kita berdoa ya, meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, sehingga kita berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, seperti biasa Ustadz ingatkan lagi untuk persiapan pembelajarannya. Ada buku tema 3 ya, buku tulisnya dan alat tulis, pulpen, pensil, insyaallah boleh disiapkan sambil menyimak video dari Ustadz ya. Oke. Nah, materi hari ini insyaallah kita akan belajar 2 materi ya. Yang pertama ada persiapan wawancara dan yang kedua tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar ya, insyaallah. Materi ini juga ada di buku paketnya tema 3 halaman 1 sampai 2 ya, insyaallah. Setelah menyaksikan video ini boleh dibaca kembali, boleh dibaca ulang untuk lebih memahami lagi ya. Oke. Seperti biasa tujuan pembelajarannya dulu ananda semua yang soleh ya. Kita harus tahu apa yang akan kita capai setelah kita melakukan pembelajaran ini ya. Tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian melalui diskusi dan melalui video pembelajaran ini siswa dapat mengetahui persiapan wawancara dan membuat daftar pertanyaan yang baik dan dengan tepat. Oke, sudah siap? Siap insya Allah. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa persiapan wawancara. Nah, sebelumnya untuk mengetahui apa persiapannya, kita harus tahu dulu apa itu wawancara. Nah, tentu kata wawancara ini sering kita dengar baik di media televisi, majalah ataupun koran ya. Apa itu wawancara? Nah, Ustaz akan menjawab. Nah, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu hal. Nah, ingat ya, inti dari kegiatan wawancara adalah tanya jawab ya dengan seseorang. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu hal. Nah, orang yang mewawancarai atau orang yang bertanya disebut pewawancara atau kita kenal dengan apa istilahnya? Insyaallah wartawan, barakallahu fiik, yang sudah membantu menjawab ya. Dan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, itu ya. Orang yang bertanya namanya pewawancara dan orang yang menjawab namanya narasumber. Insyaallah. Ini sedikit tentang wawancara. Lalu apa saja persiapan wawancara? Apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar wawancara bisa terlaksana dengan baik? Nah, di sini ada kurang lebih 5 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu kita menentukan narasumbernya dulu sesuai dengan tema wawancara. Harus sesuai. Misalkan tema wawancara kita adalah meningkatkan hasil petani yang baik di Indonesia. Tentu narasumber yang kita undang adalah siapa? Petani-petani sukses. Tidak mungkin kita undang ya anak-anak sekolah atau yang lainnya. Tentu petani sukses karena temanya tentang hasil panen yang baik ya. Itu harus sesuai narasumber dengan tema wawancara. Baik. Yang kedua, setelah kita menentukan narasumber, kita menghubungi dia ya, secara langsung atau tidak langsung untuk memastikan kesediaannya melakukan wawancara dengan kita.
Mau ndak beliau-beliau ini melakukan wawancara? Kita harus meminta kesediaannya. Boleh ditelepon atau didatangi ke rumahnya ya. Oke. Selanjutnya kita mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara. Ya, kita dapat menggunakan kata tanya yang disingkat adik Simba. Apa singkatannya? Adik Simba. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya ini ya, daftar pertanyaan harus kita siapkan. Selanjutnya kita mempersiapkan keperluan wawancara. Misalnya alat tulis dan alat perekam. Oke, handphone ya boleh ya, yang bisa digunakan untuk merekam insya Allah. Dan terakhir setelah semua persiapan ini selesai, baru kita membuat janji dengan narasumber ya. Sebelum melakukan wawancara kita buat janji, kapan waktunya, jam berapa, di mana tempatnya ya. Harus itu insya Allah, sehingga persiapan wawancara bisa kita lakukan dengan baik dan matang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat daftar pertanyaan. Insya Allah kita tahu dulu apa kata tanya, apa saja kata-kata yang termasuk kata tanya. Di sini ada 7 kurang lebih yang Ustadz akan jelaskan. Pertama ada kata tanya apa. Digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. Misalnya apa yang kamu lakukan ya. Tuh ya contohnya. Oke. Siapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek. Ini pelaku, jadi jawabannya nanti orang. Misalkan siapa yang suaranya bagus ketika azan, berarti akan jawab nama atau nama orang ya, subjek atau pelaku atau nama orang insyaallah ya. Selanjutnya ada bagaimana, digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Bagaimana kabarmu? Nah itu kejelasan tentang kabar. Bagaimana pembelajarannya tadi di sekolah? Nah itu tentang kejelasan belajarnya tadi di sekolah ya. Menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal itu digunakan kata tanya bagaimana. Oke, baik. Yang keempat, mengapa? Digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Ya biasanya kalau kata tanya mengapa, insya Allah jawabannya karena. Mengapa kamu menangis? Karena tidak mendapat uang jajan. Misalkan contoh ini saja ya. Itu dia. Mengapa? Insya Allah jawabannya karena. Untuk menanyakan sebab atau alasan. Paham tuh insya Allah ya. Lanjut, yang kelima, di mana? Nah, digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di mana gunung meletus itu terjadi? Banyak. Di mana? Ya, menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Oke, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Suatu peristiwa itu akan terjadi, sedang terjadi atau telah berlangsung, boleh ditanyakan menggunakan kata kapan. Kapan engkau masuk sekolah? Nah ini kan menanyakan waktu. Insya Allah jawabannya bisa jam, tanggal, tahun, hari. Nah itu macam-macam waktu. Dan terakhir tambahan ada kata tanya berapa ya. Digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Nih itu berapa? Sering kita gunakan. Berapa jumlah saudaramu? Berapa harga baju? Nah itu kan ya insya Allah paham ya. Nah ini selanjutnya kita harus tahu ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Apa saja ciri-ciri pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan wawancara? Di sini kurang lebih ada 7 ciri-ciri yang Ustadz akan jelaskan. Insya Allah ini juga ada di buku paketnya ya. Pertama, memiliki tujuan yang jelas sesuai topik yang sedang dibahas ya. Jadi tujuannya harus jelas, terarah, tidak mengada-ngada. Tak boleh membuat pertanyaan yang tidak jelas. Jadi ya, dalam berwawancara itu semuanya harus jelas. Yang kedua, seperti yang kedua ini, kalimatnya singkat dan jelas, harus singkat, jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele ya. Harus singkat, tepat sesuai tujuan ya, sesuai topik wawancara. Yang ketiga, setiap pertanyaan hanya mencakup satu masalah. Usahakan pertanyaan kita itu satu masalah saja yang dibahas. Jangan melebar sehingga narasumber, apa yang dijelaskan narasumber itu bisa kita catat dengan baik ya. Yang keempat, antar pertanyaan berkesinambungan atau memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya, berurut artinya ya. Ada istilahnya
berkesinambungan, saling keterkaitan. Itu dia ya, pertanyaan yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Insyaallah. Yang kelima, bahasa dalam pertanyaan dikenal baik, benar dan mudah dipahami, artinya sopan. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan narasumber. Ya ini dia ya. Penting ini. Yang keenam, kalimat tanya bersifat menggali lebih banyak informasi sehingga jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak ya. Jadi pertanyaannya itu harus berbobot. Nah, jangan sampai bertanya, apakah Anda seorang petani? Nah, apa jawabannya kira-kira? Iya, iya saja sudah, tidak ada pertanyaan lanjutan. Ya, biasanya kita menggunakan pertanyaan bagaimana, mengapa dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga pertanyaannya itu bisa menggali lebih banyak informasi dari narasumber. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda. Sama juga maksudnya. Pertanyaannya harus jelas ya, sesuai tema insyaallah ya. Ini dia materi yang kita pelajari hari ini. Semoga Ananda semua yang soleh bisa memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillah kita bisa menyimpulkan materi hari ini di beberapa kalimat berikut. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan wawancara? Nah, ini kesimpulan yang pertama yang kita peroleh ya. Yang pertama, kurang lebih ada 5 persiapan langkah ya yang harus kita persiapkan tadi ya, termasuk di dalamnya yakni menyiapkan pertanyaan yang baik. Nah, di sana ada contoh-contoh kalimat tanya atau contoh-contoh kata tanya yang harus kalian hafalkan. Insya Allah mudah ya. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, tadi ada kurang lebih 7 ciri. Harus diingat insya Allah ya. Mudah. Selanjutnya ada materi selanjutnya insya Allah kita akan belajar menulis laporan hasil wawancara, penggunaan huruf kapital dan tanda baca untuk menulis laporan hasil wawancara, dan mempresentasikan laporan hasil wawancara. Insya Allah tetap semangat ya. Nah, untuk evaluasi otak tugas seperti biasa, insya Allah Ustadz akan kirimkan link tugas melalui grup kelas masing-masing. Dikerjakan, upayakan sehari ya, 1 kali 24 jam biar tidak terlewat ya, tapi tidak apa-apa menyesuaikan waktunya. Yang penting tetap dikerjakan, tetap diingat tugasnya ya insya Allah ya. Oke, untuk memudahkan tugas ini seperti biasa Ustadz ingatkan kembali ya, kerjakan dia di bukunya dulu. Di halaman 6 sampai 7, nomor 1 sampai 10 yang pilihan ganda. Paham? Insya Allah ya. Terakhir Ustadz mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Semoga pembelajaran hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua ya. Supaya berkah, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.